الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, Masya Allah senang sekali saya Rahma Ali di sini akan memandu program Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi seperti biasa, di mana pada program ini kami telah menyiapkan tema-tema menarik tentunya yang dimana akan kita bahas nanti. Dan di sini pemirsa, saya tidak sendiri, sudah ada bersama saya Ustazah Bunga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Rahma sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Ustazah? Iya, Di bulan meskipun kita Ramadan. di bulan Ramadan harus tetap semangat. Justru Insya Allah. ketika di bulan Ramadan semangatnya harus bertambah. Benar sekali Ustazah. Dan seperti biasa Ustazah, tema kita pada hari ini telah kami persiapkan, yaitu tema besarnya pentingnya pendidikan iman untuk buah hati. Dan seperti biasa juga pemirsa, di sini Ustazah Bunga akan menyampaikan tausiahnya terkait dengan tema kita pada hari ini. Dan kalau tadi di awal Ustazah, saya sudah membuka dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 132 dan 133 terkait dengan wasiat dari Ibrahim kepada anak-anaknya. Dan tentunya ini juga ada kaitannya dengan tema kita pada hari ini Ustazah. Iya, betul. Bagaimana Ustazah terkait dengan pentingnya pendidikan iman untuk buah hati menurut Ustazah? Penting sekali. Ini merupakan pendidikan yang harus menjadi pendidikan yang pertama kita berikan kepada anak-anak kita. Makanya kalau di dalam ayat tadi, Ibrahim mewasiatkan kalimat
janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman. Jadi pendidikan iman ini dari anak kecil tidak terbatas pada usia tertentu selesai, tidak, tapi sampai anak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar peran orang tua ya Ustazah? Sangat besar. Jadi kalau kita kaitkan dengan awal mulanya ya, anak itu dilahirkan, tentu kita harus memilih pasangan dulu ya Ustazah. Mulai dari memilih pasangan yang solih dan solihah. Kemudian diajarkan juga bagaimana kita memperlakukan anak ketika dia dalam kandungan. Dalam kandungan, ketika dia lahir. Dan ada fase-fase yang nanti harus kita ajarkan sesuatu kepada anak. Baik, dan menarik Ustazah, kaitannya dalam keluarga yaitu peran ibu. Ya. Tentu di sini dia menjadi role model untuk anak-anaknya Ustazah. Seperti yang saya bilang tadi ketika di kandungan, saat ibu marah, itu juga akan mempengaruhi bayi yang dikandungnya. Jadi seorang ibu hamil harus memperbanyak ibadah, menjaga sikap, menjaga moodnya gitu ya. Karena bayi yang dalam kandungan itu merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Jadi kalau dalam penelitian disebut bahwa bayi dalam kandungan akan merasa was-was bila ibunya dalam keadaan gundah, begitu juga mungkin dengan emosi-emosi lainnya. Jadi sebagai ibu yang ibu hamil, sebagai orang yang mengandung, kita harus menjaga frekuensi hati, ya. Harus memperbanyak ibadah dan lain sebagainya untuk sebagai pendidikan awal bagi anak dalam kandungan. Iya. Dan selanjutnya Ustazah, biasanya juga sekarang banyak orang tua ya yang tidak memikirkan terkait dengan bagaimana dia harus mengasuh anak-anaknya setelah dia melahirkan juga. Makanya ini penting ya Ustazah ya, pentingnya pendidikan iman lagi-lagi. Kalau secara fisik saya kira banyak orang tua sudah melakukan yang paling baik secara fisik ya. Melihat anak tumbuh sehat, melihat anak tumbuh secara kesehatannya, secara fisik lah ya. Terawat, rapi, bersih gitu ya. Tapi yang kita khawatirkan bagaimana pendidikan imannya ya. Pendidikan iman itu dimulai dari merasa diawasi oleh Allah tentunya ya. Jadi apa-apa yang dikerjakan nanti bukan berdasarkan perintah dari manusia, diingetin sama manusia gitu ya. Tapi kesadaran itu tumbuh dari hati. Jadi kalau baca Quran supaya dapat pahala karena Allah seneng hambanya yang baca Quran gitu. Itu yang tumbuh dalam diri anak. Kalau puasa, ibu tidak melihat, ayah tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Kalau sholat tidak begitu masuk waktu azan, langsung dengan kesadaran gitu ya, sholat. Dan sholat yang baik. Ya. Sebenarnya banyak sekarang anak-anak itu kalau sholat di masjid ya, masih main-main itu, kadang kita maklumi. Tetapi pada saat itulah kita terus-terusan memberikan nilai bahwa sholat itu ibadah yang langsung Allah lihat. Jadi kalau Allah lihat, ibu nggak lihat, ayah nggak lihat, guru nggak lihat, tapi Allah lihat bagaimana? Harus apa? Harus sholat yang baik, sholat yang khusyuk, ya seperti itu. Dan lagi-lagi di sini orang tua yang harus mengajarkan di awal tentang keimanan, tentang ajaran Islam seperti apa di keluarga ya Ustazah. Karena pada akhirnya anak itu kan suci ya Ustazah ya. Dia tidak tahu terkait dengan ajaran apa yang akan dia anut. Benar sekali yang Ustazah tadi bilang. Jadi ya ini peran orang tua lagi-lagi. Juga peran ayah. Ya. Kalau disebut ibu itu adalah madrasah, maka ayah adalah kepala sekolah. Jadi ayah juga berperan penting ya Ustazah? Sangat. Justru kalau kita lihat literatur dalam Al-Quran itu paling banyak adalah peran ayah. Oh. Tapi yang sekarang ini juga sering terjadi, seringkali itu ayah itu menyerahkan kepada ibu. Terkait dengan pola asuh kepada anak-anaknya. Ini salah berarti Ustazah ya? Keliru. Keliru. Bisa diperbaiki. Makanya kalau kita lihat
Ada seorang psikolog yang mengatakan, wahai para ayah, kembalilah ke rumah. Peluklah anak-anakmu. Ya, berikanlah kasih sayangmu. Dan yang utama, berikanlah mereka bekal akhirat. Pulanglah para ayah. Ya, nah tanggung jawab pertama itu adalah ayah. Ibu dan ayah punya tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab yang terbesar itu ayah. Ya. Harus mengajarkan Ya. cara bertingkah laku, Ya, mencontohkan kepada anak-anaknya. Seringkali sekarang juga Ustazah, anak-anak kita lihat sudah miris ya. Perilaku mereka jika mereka berada di luar rumah. Iya. Itu ada masalah berarti ya dengan keluarganya mungkin Ustazah ya. Ya di mana orang tuanya tidak mengajarkan terkait dengan ilmu-ilmu Islam, keimanan tadi kepada anak-anak, sehingga moral mereka ini sangat miris sekali sekarang Ustazah. Apalagi di zaman sosial media saat ini. Betul. Yang dimana semua itu serba instan di sosial media. Mereka dengan handphone aja orang tua sudah bisa meninggalkan mereka. Berikan satu handphone maka anakmu akan diam. Iya. Ya. Jadi Sekarang ibunya itu yang merasa, terjadi, Ustazah. saya sudah bisa bekerja, saya bisa melakukan banyak hal, dia lagi nonton kok, dia lagi pegang HP. Ya, kalau tontonannya yang baik bisa menjadi tuntunan. Tapi kalau tontonannya adalah tontonan yang tidak baik, dia akan dituntut dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi ini harus disadari oleh semua orang tua. Semua orang yang bercita-cita memiliki anak solih, anak solihah, maka harus memulai dari dirinya. Ya, makanya tadi ketika awal pendidikan anak itu, fase pertamanya bukan dari fase lahir, fase seorang mencari jodoh. Mencari jodoh. Ya, bila dia laki-laki carilah istri yang solihah, bila dia perempuan carilah suami yang solih. Maka akan menciptakan generasi yang solih dan solihah. Karena pendidikan iman ini adalah kegelisahan para nabi dan orang-orang solih. Ya, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Taif, beliau tidak disambut, tetapi disambit, tidak dirangkul, tetapi dipukul. Tapi kebaikan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak membalas. Bahkan ketika malaikat menawarkan kepada beliau untuk melemparkan gunung batu kepada penduduk Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mendoakan mereka agar menjadi anak keturunan penduduk Taif menjadi orang beriman. Tauladan dari Rasulullah. Rasul hanya berharap itu saja, agar anak keturunan penduduk Taif kelak menjadi orang beriman. Makanya kalau kita lihat tadi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, ya kalimatnya, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Sesungguhnya pendidikan ayah, ya, pendidikan ayah kepada anaknya tentang pendidikan iman ini tidak berhenti pada usia tertentu. Oh sudah balik, sudah selesai, tidak. Oh sudah menikah, sudah selesai, tidak. Tetapi sampai sang ayah yakin bahwa anaknya akan kembali kepada Allah dalam membawa keimanan. Setiap nabi menyeru kaumnya dengan membawa akidah. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Namun salah satu putranya tidak beriman. Allah memotret kesedihan beliau tentang kafirnya putranya tersebut dalam Al-Quran. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ketika kapal itu membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, dan anaknya berada di tempat yang jauh dan terpencil. Wahai anakku, naiklah engkau ke atas kapal, dan janganlah engkau bersama dengan orang-orang kafir. Masya Allah. Jadi kalau ditadaburi Mbak, ayat ini, kondisi Nuh dan anaknya pada saat itu adalah kondisi dalam banjir itu ibarat orang
antara hidup dan mati. Tetapi Nabi Nuh justru mengkhawatirkan kebersamaan putra beliau dengan orang kafir. Karena fitnah dalam agama berupa kematian atau ujian dalam agama berupa kematian itu tidak berupa kematian seseorang dalam kekufuran itu jauh lebih berat daripada ujian agama. Daripada ujian dunia. Ujian dunia, kematian, musibah tidak lebih berat daripada matinya seseorang dalam keadaan kafir. Baik, Masya Allah Ustazah, itu kekhawatiran orang tua lagi-lagi. Sampai menjelang maut pun dia masih memikirkan anaknya nanti jadi apa dan seperti apa. Ya. Masya Allah. Dan nanti Ustazah kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan tema besar kita, yaitu pentingnya pendidikan iman untuk buah hati. Untuk itu, pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, karena setelah jeda kami akan lanjutkan perbincangan. Tetap di Takjil, Takarub ke Jalan Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan Sarah Hazanah Keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di Takjil, Takarub ke Jalan Ilahi. Dan pemirsa, jika tadi kita sudah membahas ya Ustazah terkait dengan bagaimana pada saat pertama kita memilih jodoh, kemudian pada saat kita mengandung, terutama ibu, dan selanjutnya mungkin bagaimana terkait dengan peran orang tua ketika anak itu sudah dilahirkan, Ustazah. Baik, saya akan melanjutkan ya, Mbak. Jadi ada beberapa fase pendidikan iman yang tidak boleh kita lewati. Tadi yang pertama, kapan pendidikan iman itu dimulai? Sebenarnya ketika kita mencari jodoh. Carilah pasangan yang solih, pasangan yang solihah, yang akan melahirkan generasi yang solih dan solihah. Kemudian yang kedua, ketika dalam masa kehamilan dengan ibu lebih banyak melakukan amalan solih, membaca Al-Quran, sholat tahajud, dan amalan-amalan lainnya. Yang ketiga, ketika bayi dilahirkan, jadikan kalimat pertama yang didengar oleh bayi adalah kalimat tauhid. Karena permusuhan syaitan itu dimulai ketika bayi lahir. Jadi azan, nama yang baik, akikah, itu termasuk dalam bagian pendidikan iman. Kemudian yang keempat, apabila anak sudah belajar berbicara, maka ajarkan kalimat yang pertama fasih diucapkan oleh anak-anak adalah kalimat la ilaha illallah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ketika anakmu mulai belajar berbicara, ajarkan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat-kalimat tauhid yang kita ajarkan kepada anak dalam usia dini, ya, ajarkan sehingga mereka menghafalnya meskipun mereka tidak mengetahui maknanya. Merupakan bagian dari kasih sayang Allah adalah anak bisa diajari keimanan tanpa anak bertanya, tanpa anak meminta bukti. Nilai-nilai itu langsung diserap oleh anak-anak tanpa bertanya kenapa. Karena itu adalah fitrah. Dan ini merupakan bukti ketika kita di alam ruh, kita sudah melakukan persaksian untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah anak diajari kalimat tauhid, apalagi yang harus kita ajarkan kepada anak-anak? Kita mengajarkan mereka untuk mencintai Allah. Ini penting. Mencintai Allah. Ya, mencintai Allah. Ajarkan anak merasa diawasi oleh Allah. Ajarkan anak meminta, berinteraksi kepada Allah. Sehingga cinta kepada Allah itu tertanam dalam hatinya. Ya, kita lihat kisah indah ya, sahabat Rasul bersama Rasulullah SAW, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika itu bersama Rasulullah SAW, beliau berada di belakang Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, wahai anakku, sesungguhnya aku mengajarimu kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan selalu berada di hadapanmu.
Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Ya. Ketahuilah, jika suatu kaum berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan yang sudah tertulis untuk dirimu. Dan ketahuilah, jika suatu kaum berkumpul untuk membahayakanmu, maka dia tidak akan bisa membahayakanmu kecuali sesuatu yang sudah tertulis untukmu. Ya, maka dalam hadis itu diakhiri dengan pena telah terangkat dan lembaran takdir telah kering. Ini romansa yang luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kalimat ini kepada anak yang masih kecil, ditanamkan bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada kisah indah lainnya. Ya. Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ketika dia masih kecil, dia melihat pamannya terbangun di malam hari, kemudian melihat pamannya Muhammad bin Siwar sedang melakukan sholat malam. Lalu suatu hari pamannya berkata kepada Sahal, "Wahai Sahal, tidakkah engkau mengingati Allah?" Lalu Sahal berkata, "Bagaimana cara aku mengingat Allah?" Kata Muhammad bin Siwar, "Ketika engkau terbangun di malam hari, engkau membalik-balikan badanmu, ucapkanlah, Allah bersamaku, Allah mengawasiku, Allah menyaksikanku." Kemudian beliau melakukannya. Kemudian menyampaikannya kepada pamannya. Pamannya mengatakan, "Ucapkan lagi sebanyak 7 kali setiap malam." Ya. Terus dilaporkan lagi, kalau begitu ucapkan 11 kali setiap malam. Sampai akhirnya bertahun-tahun Sahal ini melakukan ini. Lalu pamannya berkata, "Wahai Sahal, apa yang sudah aku ajarkan kepadamu, hafalkan dan lakukan itu sampai engkau memasuki kuburmu." Artinya sampai mati. Kata Sahal, "Dalam kesendirianku aku merasa kalimat itu begitu manis." Ya. Lalu suatu hari pamannya Muhammad bin Siwar mengatakan kepada Sahal, "Wahai Sahal, apa barang siapa yang Allah bersamanya, Allah melihatnya, Allah menyaksikannya, mungkinkah dia akan bermaksiat?" Ya, itu poinnya. Kalau Allah melihat, Allah bersama kita, Allah menyaksikan kita, mungkin nggak kita bermaksiat? Jauhkan dirimu dari maksiat. Itu nasihat paman Sahal Muhammad bin Siwar. Pada zaman dahulu paman itu menempati posisi sama seperti ayah dalam mendidik keponakan-keponakannya. Kemudian setelah mengajarkan kecintaan kepada Allah, ajari anak cinta kepada Nabi dan keluarganya. Karena kecintaan Allah itu bersanding dengan kecintaan kita kepada Nabi. Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi harus berdampingan, cinta Allah, cinta Nabi. Nah, kemudian kalau kita lihat dulu ada di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang anak kecil ya pada perang Uhud. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapa itu Abu Jahal?" Ya. Namanya Mu'az dan Mu'awid. Begitu cinta kepada Rasulullah sampai-sampai dia bertanya di mana Abu Jahal. Karena dia tahu orang yang sangat menyakiti Rasulullah SAW adalah Abu Jahal. Dikisahkan juga ada seorang yang usianya masih belia, ya, Samurah bin Jundub, masih belia, menangis tidak diajak ikut perang, padahal usianya masih 15 tahun. Begitu besar kecintaannya kepada Rasul dan begitu besar kecintaannya kepada Allah, sehingga ketika tidak diizinkan untuk ikut berperang, menangis. Mungkin berbeda dengan pemuda kita saat ini, umur 15 tahun itu bisa apa ya? Itu pendidikan iman. Setelah diajari cinta Allah, cinta Rasul, baru diajari anak-anakmu untuk membaca Al-Quran. Ya. Jadi jangan dibalik. Sudah paham keimanan, baru diajari membaca Al-Quran. Karena setelah Al-Quran diajari, setelah anak diajari iman, ya, kemudian mereka belajar Al-Quran, maka perjalanan bersama Al-Quran itu menjadi menyenangkan. Ya, menjadi menyenangkan dan keimanan bertambah. Ketika anak sudah belajar iman sebelum belajar Quran, maka dia akan mudah berinteraksi dengan Allah melalui Al-Quran sebagai hidangannya. Ketika hati tidak terhubung dengan Allah, maka sulit untuk menikmati hidangan Al-Quran.
Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dulu kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Kami sulit melafazkan Al-Quran, kami sulit menghafalkannya, tetapi kami mudah mengamalkannya. Ya, tapi saat ini mungkin sudah ada generasi yang fasih menghafal Al-Quran, tapi sulit mengamalkannya. Ya, jadi ajari iman sebelum belajar Quran, sehingga nanti perjalanan bersama Quran itu nyaman. Gak perlu dipaksa-paksa, ayo ngaji, gak perlu. Ya. Tetapi dengan kesadaran sendiri bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan, pedoman, maka harus dibaca, harus dihafal, harus diamalkan. Kemudian di usia anak masih kecil ya, masih dini, dia melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Walaupun dia belum mencontoh, tapi dia merekam di dalam otaknya. Dan itu terjadi pada saat bayi di kandungan juga, Ustazah ya? Nah, yang dimana biasanya orang tuanya ucapan, mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran, memperdengarkan bacaan, memperdengarkan, ya, membiasakan seperti itu ya. Nah, jadi ini fase-fase yang tidak boleh kita lewati. Ketika hamil, jadilah seperti Ibunda Maryam, yang bahkan bernazar, ketika itu nazar masih merupakan ibadah, dia akan menjadikan anak dalam kandungannya sebagai pembela Baitul Maqdis, mengabdi di Baitul Maqdis, ya, sampai seperti itu. Ketika anak belum lahir, jadilah seperti Nabi Zakaria, yang seakan dia bertaruh kepada Allah, nanti kalau dia punya anak, anaknya akan mewarisi kebaikannya dan kebaikan keluarga Yakub. Ya, ini penting. Ya, jadi maka mengajari anak ibadah itu setelah mengajari pemahaman. Ya, begitu juga dengan sholat. Ya, sholat itu diajari kapan? Ketika usia 7 tahun. Punya rentang waktu sampai 10 tahun untuk mengevaluasi. Begitu juga dengan kewajiban lainnya seperti memakai hijab, seperti berpuasa. Jadi diajarin setelah mereka memahami. Puasa kan gak ada yang lihat. Tidak ada yang tahu. Mbak Rahma puasa? Puasa. Saya kan cuma tahu ketika saya bertanya. Tapi ketika kita sendiri yang tahu hanya Allah. Nah, ketika yang tahu hanya Allah, tidak ada yang melihat, disitulah dilihat kebenaran dan kejujuran iman seseorang. Dan lagi-lagi orang tua harus memperkenalkan, mengajarkan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada dan maha melihat. Sedang diawasi oleh Allah. Dan itu penting. Ya, ajari juga anak tentang keimanan terhadap akhirat, terhadap hari kiamat. Bahwa bila saat ini kita beribadah, bila saat ini kita jujur, bila saat ini kita mengamalkan amal soleh, itu akan kita bawa ke akhirat. Akan ada pembalasan di hari kiamat. Karena sesungguhnya kecintaan kepada Allah, keimanan kepada Allah selalu disandingkan di dalam Al-Quran dengan keimanan kepada hari kiamat. Benar sekali. Ya. Dan di sini Ustazah sudah ada komentar dari pemburu takjil, pemirsa yang ada di rumah, terkait dengan tema kita pada hari ini. Ya. Kita lihat bersama Ustazah. Baik. Assalamualaikum Ustazah, saya Okta dari Sumailiat. Mau berbagi takjil nih. Ustazah, apakah memasukkan anak ke pesantren itu akan menjamin iman dan akhlaknya baik? Mohon dijawab ya, terima kasih. Baik Ustazah, itu tadi pertanyaannya dari pemburu takjil. Dan poinnya adalah bagaimana jika kita memasukkan anak ke pesantren untuk menjamin keimanan dan akhlaknya lebih baik. Tentunya kita sebagai orang tua seringkali takut. Iya kan? Iya. Nah, dan ada juga misalnya orang tua yang tipikal dia takut untuk menyuruh anaknya ke pesantren, pisah, takut pisah dengan anaknya. Otomatis ini kan akan menjadi kekhawatiran juga, anak itu nanti mau dibesarkan dalam keimanan seperti apa. Jadi di sini Ustazah, orang tua juga tentunya perlu untuk menyiapkan ilmu kepada anak-anak. Bagaimana Ustazah? Kalau dia bertanya, tadi kalau tidak salah, apakah menjamin gitu ya? Apakah menjamin jika saya meletakkan anak saya di pesantren? Tidak ada jaminan.
Tidak ada Ya, jaminan. tidak ada jaminan mau diletakkan di sekolah umum, mau diletakkan di sekolah pesantren, mau diletakkan di sekolah mana. Tentu saja tidak ada yang menjamin. Hanya kalau saya boleh mengatakan itu merupakan bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia. Jadi kita berikhtiar karena merasa kita tidak punya ilmu, merasa kita kurang ilmu, maka saya letakkan anak saya di pesantren. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi hendaknya orang tua mengkomunikasikan dengan anak. Ya, jangan sampai ada anak yang merasa wah saya dibuang nih ke pesantren, gitu ya. Kan ada yang seperti itu. Ada juga sebaliknya orang tuanya, Ustazah. Iya. Melihat anaknya yang nakal, ya kan? Ya udah kamu sekolah pesantren aja. Iya. Sedangkan orang tuanya sendiri tidak mengajarkan. Tidak Seharusnya mengajarkan. bagaimana? Dan lagi-lagi terkait dengan sekolah Dengan pertama, sekolah pertama yaitu di keluarga. dalam kan, Ustazah? keluarga, iya. Maka itu anak kan tidak ujuk-ujuk besar ya. Ya. Sebelum dia besar, pendidikan dengan tahap-tahapnya tadi kalau belum dilaksanakan maka terlewat. Ketika dia sudah besar, ulangi lagi dari awal. Ulangi lagi dari awal. Kenalkan dia dengan Allah, kenalkan dia dengan Nabi, ajari dia bagaimana cara beribadah, cara bergaul. Ya, sehingga nanti ketika kita mengambil keputusan bahwa anak akan sekolah di pesantren, akan sekolah di sekolah umum, itu menjadi keputusan yang terbaik. Dan kemudian jangan lupa libatkan Allah. Salat, berdoa, minta ya Allah, anak saya disekolahkan di mana nih? Istikharah, minta petunjuk. Ya. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan secara manusia tapi tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi mengambilkan keputusan atas kehendak orang tua. Ya, atas Tidak kehendak mengkomunikasikan terlebih dahulu ke anak-anaknya. Ke Ustazah. anak-anaknya. Yang akhirnya anak pun Terpaksa. Oh, saya Iya. sepertinya tidak disukai di keluarga. Ya, Atau mungkin orang tua saya betul. tidak mau mengajarkan saya sekolah. Bisa jadi kalau nanti bertemu dengan sekolah yang baik, maka akan jadi baik ini anak. Ya, mungkin gurunya tahu formula mengelola anak ini. Tapi kalau tidak bertemu dengan formula yang baik, maka bisa jadi bertambah tidak baik anak ini. Nah, ini yang kita khawatirkan. Seperti itu. Jadi saya hanya mengutip satu kalimat dari sebuah buku. Ya, buku itu namanya buku Rumah Cahaya. Carilah pendidik yang tidak hanya memiliki ilmu, tetapi juga berakhlak mulia. Karena seringkali sesuatu yang tidak diajarkan, yang tidak diucapkan itu terajarkan. Karena anak melihat contoh, bukan mendengar kata. Melihat contoh kemudian melakukan. Iya. Jadi pemirsa, kalau tadi pemburu takjil khawatir nih ilmunya kurang jika ingin memasukkan anaknya ke pesantren. Dan seperti yang Ustazah bilang tadi, itu tidak apa-apa. Akan tetapi poinnya harus dikomunikasikan. Jangan mengambil keputusan hanya dari orang tua saja, Dari Ustazah. orang tua saja, komunikasikan dengan anak, komunikasikan dengan Allah. Dan jangan lepas tanggung jawab juga. Iya. Setelah anak masuk pesantren, orang tua Merasa sudah selesai? merasa sudah selesai. Tidak. Tidak seperti itu, pemirsa. Wah, itu menarik sekali Ustazah jawabannya. Dan tentunya pemirsa, untuk kajian selanjutnya, tausiah dari Ustazah Bunga akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Mencurahkan ilmu dan mencerahkan tayangan Sarah Hazanah Keislaman sebagai bekal amalan dalam menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Dan pemirsa, Ustazah, jika tadi sudah ada pertanyaan melalui video call, ini masih ada ternyata Ustazah dari pemburu takjil terkait dengan pertanyaan tema kita hari ini, yaitu pentingnya pendidikan iman untuk buah hati. Bagaimana cara yang benar mendidik anak yang sudah melakukan maksiat berkali-kali? Bismillahirrahmanirrahim, saya coba menjawab ya. Ini agak berat. Sulit untuk mendidik ya, bila tidak memiliki keselarasan antara gerak dan hati. Ya. Jadi bagaimana orang tua bisa mendidik anak itu bermula dari orang tua dahulu. Ya, jadilah orang tua yang solih untuk melahirkan generasi yang solih pula. Bagaimana caranya bila anak ini sudah melakukan kesalahan berkali-kali, sudah bermaksiat berkali-kali? Yang pertama, marilah kita mencari sebab ya, kita mengevaluasi diri kita.
apakah ada dalam diri kita kesalahan dalam mendidik anak. Kesalahan apa yang kita buat sehingga anak ini seperti ini. Yang kedua, mencari sebab. Kalau yang pertama evaluasi, yang kedua kita mencari sebab. Kenapa anak ini bisa seperti ini? Apakah dia salah pergaulan? Ya, karena di luar sana, bisa jadi di dalam rumah kita memberikan contoh yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi anak di luar bertemu dengan sahabat-sahabat yang tidak baik, pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Keterikatan hati anak dengan teman sepermainannya itu dimulai dari fase umur 6 tahun. Ya. Jadi dari usia 6 tahun sampai 10 tahun itu adalah fase taklid, fase meniru, dan juga fase terikatnya hati anak dengan teman sepermainannya. Disitulah pentingnya peran orang tua untuk mencarikan teman yang baik bagi anaknya. Teman yang baik bagi anak dalam hal perkataan, dalam hal perilaku, ya, dalam hal bagaimana ibadah anak itu, kelihatan nggak ini anak baik. Jadi penting loh orang tua mencarikan teman untuk anaknya. Makanya saya bilang tadi kan tidak serta-merta anak itu menjadi besar, dimulai dari anak kecil dulu, ya. Nah, ketika kita terlewati fase tadi, maka agak sulit memang untuk memperbaiki anak yang sudah bersalah, yang sudah melakukan kemaksiatan berkali-kali. Jadi yang pertama evaluasi, yang kedua kita mencari sebab, yang ketiga mari kita jalin komunikasi dengan anak. Komunikasi lagi-lagi. Ya, lagi-lagi komunikasi. Itu penting sekali ya, Ustazah. Bicara dari hati ke hati. Ya, karena ada istilah nih, bapaknya di ruang tamu, anaknya ke dapur. Ibunya ke ruang dapur, anaknya ke ruang tamu, nggak mau ketemu, tidak bicara. Tidak ada keterikatan. Nah, ini susah ini kalau sudah hubungannya seperti ini. Ya, padahal itu adalah hubungan orang tua dan anak. Ya, jadi mungkin tidak bisa kita menyalahkan anak saja, tetapi kita harusnya mengevaluasi diri kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya? Caranya adalah kita berdoa kepada Allah, mohon ampun, taubat. Jangan-jangan terjadinya anak kita seperti ini itu adalah salah satunya adalah dari diri kita sendiri. Cerminan dari kesalahan kita. Ya. Ya. Maka penting kita mohon ampun, bertaubat. Makanya dikatakan kalau bisa nih suami punya amalan sendiri, amalan yang bisa dijadikan wasilah kalau berdoa. Apa sih amalan yang paling bisa kita lakukan? Misalnya saya bisa hatam Al-Quran per 10 hari, ya. Itu menjadi amalan yang kalau kita berdoa kita menjadikan itu wasilah kepada Allah. Ya Allah, dengan amalan solehku ini tolong selamatkan anakku dari pergaulan yang salah. Suami punya amalan soleh sendiri, istri juga punya amalan soleh sendiri. Misalnya amalan soleh istrinya adalah banyak sedekah. Jadikan itu wasilah. Berdoa kepada Allah, minta anak yang soleh, ya. Itu tadi begitu anak sudah melakukan kesalahan yang banyak, maka kita mohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan itu cerminan dari diri kita, ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa membantu, ya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan keturunan yang solih dan solihah, dan Allah selalu membimbing kita. Baik, jadi seperti itu ya Ustazah, ya. Terima kasih pemirsa pemburu takjil ya atas pertanyaannya, dan itu tadi jawaban dari Ustazah Bunga. Dan Ustazah, kita tentunya akan melanjutkan lagi perbincangan ini, akan tetapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan dalam menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Dan tibalah kita di akhir penghujung dari kesempatan kita pada hari ini, Ustazah, terkait dengan tema kita tadi, yaitu pentingnya pendidikan iman untuk buah hati.
Kira-kira nih Ustazah, bagi pemirsa yang ada di rumah, ada tipsnya mungkin bagaimana di closing statement ini terkait dengan cara-cara agar orang tua bisa mendidik keimanan dari awal kepada anak-anaknya seperti apa dan bagaimana? Ya, sedikit ya, bila kita mengulang tadi fasenya dimulai dari sebelum kita menikah dengan mencari pasangan yang soleh dan soleha, kemudian ketika anak dalam kandungan, ketika anak lahir, ketika anak mulai berbicara, kemudian kita ajarkan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasulnya, kemudian baru diajari tilawah Al-Quran. Jadi fase itu tidak boleh terlewati, dan fase itu tidak boleh kita tukar, ya, kita balik, ya, sehingga perjalanan bersama ibadah, perjalanan bersama Quran, perjalanan dalam melakukan amalan solih menjadi mudah, karena amal itu adalah buah dari iman. Ya, jadi ketika imannya sudah terbentuk, akan mudah dia menjalankan amal solih. Ya, kita tinggal mendorong, mensupport. Jadi sebenarnya keimanan itu sudah ada sejak lahir, tinggal dibangunkan saja. Kemudian sebelum kita mengajarkan keimanan kepada anak, satu hal penting yang harus kita ingat bahwa kita harus menyegarkan kembali keimanan kita bersama pasangan. Ya, introspeksi diri. Iya, menyegarkan kembali. Kalau kita mau menginginkan anak yang solih, ya, menginginkan generasi yang mulia, maka jadilah pula orang tua yang solih, orang tua yang mulia, orang tua yang memiliki amalan-amalan yang nanti bisa dicontoh oleh anaknya. Ya, jadi ketika kita memerintahkan anak sholat, orang tua sudah beres masalah sholatnya. Ketika kita memerintahkan anak bersikap baik, orang tua sudah beres sikap baiknya. Ketika kita mengajarkan anak untuk membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan harian kita, orang tua sudah lebih dulu mencontohkan itu kepada anaknya. Sehingga terciptalah generasi yang solih dan solihah dari orang tua yang solih dan solihah pula. Dan orang tua tidak lepas tanggung jawab sampai nanti akhir hayat, seperti yang dicontohkan Ibrahim kepada anak-anaknya. Kepada anak-anaknya, seperti yang diwasiatkan dan diulangi kembali oleh Yakub, ya, menjelang wafatnya, mendialogkan dialog iman kepada anak-anaknya dengan mengatakan, apa yang akan engkau sembah sepeninggalku. Jadi tidak bertanya apa yang akan engkau makan setelah aku mati. Bukan ya, tetapi seringkali ini salah ya Ustazah, orang tua seperti itu Ustazah. Apa yang ditinggalkan berupa harta? Berupa harta. Akan tetapi harta penting juga ya Mbak. Penting. Harta penting, tetapi jangan sampai nanti orang bilang, wah, nggak butuh harta. Ya bukan. Iya. Harta penting, tetapi itu bukan poin utama. Ya, akan ada cara anak mendapatkan harta yang halal, harta yang thayyib, yang didapatkan dengan cara yang baik ketika dia sudah memiliki keimanan di hati. Jadi poin utamanya itu menanamkan keimanan. Ya, apa yang akan engkau sembah sepeninggalku. Begitu kata Yakub alaihi salam. Ya. Maka dijawab oleh putra-putranya. Ya, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang esa. Dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi gimana, bangga nggak orang tua, tenang nggak orang tua ketika anaknya sudah mengatakan bahwa jangan khawatir ayah, aku akan menyembah Allah. Ya, adem ya Ustaz, adem ya. Anak berkata seperti makanya itu ya. Pendidikan iman itu tidak berakhir sampai anak baligh, tidak berakhir sampai anak menikah, bahkan sampai anak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wanti-wanti juga Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah sebesar-besarnya, sebenar-benarnya kezaliman, ya, kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim, zalim yang besar. Jadi orang tua seperti inilah yang harus kita contoh. Ibrahim, Ishak, Luqman, nasihatnya orang solih, ya. Dan contoh yang paling utama adalah Rasulullah SAW. Rasul tidak hanya peduli pada
anak kandungnya. Bahkan Rasul peduli kepada keturunan lainnya, anak-anak lainnya. Suatu ketika Rasul pernah mendatangi orang Yahudi yang sedang sakaratul maut. Rasul mengajak anaknya untuk bersyahadat. Peduli pada keimanan yang bahkan bukan anak keturunan beliau. Sampai akhirnya anak Yahudi itu pun bersyahadat. Wallahu a'lam. Inilah kesimpulan kita pada materi kita hari ini. Terima kasih Ustazah atas penyampaiannya, dan selanjutnya kami persilakan Ustazah untuk menutup akhir jumpa kita pada hari ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh Ustazah Bunga. Kami persilakan Ustazah. Kita berdoa bersama-sama, kita mohon agar Allah memberikan kita kemudahan dalam mendidik generasi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah dan pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih telah menonton program Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Dan seperti biasa kami akan tayang lagi di hari-hari berikutnya dengan tema-tema menarik tentunya. Jadi tetaplah bersama kami untuk selanjutnya di tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan Sarah Hazanah Keislaman sebagai bekal amalan dalam menggapai manisnya iman. Tetaplah di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi.